Selamat hari Minggu. Sebelum kebaktian dimulai, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 18 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Maskurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kekuatan dan keberanian kepada kami untuk memberitakan dan menyatakan Injil kesukaan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami jangan menyimpang dari kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 27 ayat 1.
Demikianlah firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini. Marilah kita menundukkan kepala. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita yang kita lakukan di hari-hari yang lalu sampai pada hari ini. Ya Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 287 ayat 1.
Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal, budi, dan pekerti, itulah yang menyertai kita pada saat ini. Amin.
Firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Tawari 17 ayat 16 sampai ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini menuruti hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar ini. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat bagaimana sebenarnya kita diajari mempergunakan waktu untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan segala sesuatu yang ada
di dalam hati dan pikiran kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi adalah orang yang mati. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang sudah mati. Orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dalam hidupnya haruslah selalu berkomunikasi kepada Allah. Bisa itu di pagi hari, bisa itu di siang hari, bisa itu di malam hari. Tidak ada waktu yang membatasi kapan kita harus berkomunikasi kepada Allah. Tidak ada, karena keadaan fisik kita dibatasi untuk berkomunikasi kepada Allah. Kita melihat contoh yang amat sederhana yang diberikan, yang digambarkan oleh firman ini. Bagaimana Daud sebagai seorang raja, bagaimana seorang raja itu sibuknya, repotnya, bahkan memikirkan segala sesuatu untuk bangsa kerajaannya dan untuk rakyatnya. Menyita waktu yang begitu banyak, tetapi tetap memberikan waktu untuk berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Di dalam doanya kita lihat Daud menyatakan bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Kalau dengan jelas kita ketahui bahwa Daud itu dipilih Allah menjadi seorang raja di tengah orang Israel tanpa pengalaman pemerintahan. Karena dia adalah hanya seorang anak gembala. Dia orang rakyat biasa. Dia tidak orang yang terdidik. Tapi Allah memilihnya, mengurapinya, memberkatinya, sehingga dia menjadi satu raja di tengah-tengah bangsa Israel. Itu mungkin boleh kita lihat nanti di Mazmur 75 ayat 7 sampai 8, bagaimana dikatakan Daud itu dalam kehidupannya. Tetapi sebelum dia raja, setelah dia raja, sampai akhir hayat hidupnya, dia tetap berkomunikasi, berdoa kepada Allah. Pertanyaan yang sederhana buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, yang sering menyatakan repot. Bagi seorang ibu, repot mengurus rumah tangganya dari mulai pagi sampai matahari terbenam. Repot mengurus anak-anak, repot mengurus suami, bahkan aktif di arisan, aktif di adat. Adakah waktu engkau berikan kepada Tuhan untuk berkomunikasi? Adakah waktu engkau berikan kepada Tuhan menyampaikan apa yang ada di hatimu? Atau engkau hanya selalu berkata, repot, tidak punya waktu? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahkan Daud pun di dalam doanya menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat amat dahsyatnya. Dia mengambil cerita salah satu kedahsyatan kehebatan Allah itu, bagaimana nenek moyang mereka dikeluarkan atau dituntun dari Mesir. Tidak ada yang mampu, tetapi Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar untukmu. Allah mampu berbuat yang ajaib kepadamu jika engkau berkomunikasi, berbicara kepada Allah dan menyampaikan segala sesuatu.
Itu ditunjukkan bagaimana kedahsyatan Allah, kehebatan Allah itu dalam kehidupannya pribadi, bahkan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam doanya juga ada permohonan. Permohonan Daud itu adalah apa? Untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga. Dia tidak egois. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan seisi rumahnya. Sebab banyak di zaman ini, seorang ibu lebih mementingkan dirinya daripada komunitas rumah tangga. Demikian juga seorang bapak egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan istri, tidak pernah memikirkan anak. Demikian juga anak-anak sekarang, banyak yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, asik untuk dirinya sendiri, tanpa pernah memikirkan orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Dalam doa permohonan itu, Daud katakan, penuhilah ya Tuhan janji-Mu kepadaku dan kepada keluarga. Nanti kita tahu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, maka Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita yakini, yang kita percayai adalah Tuhan, adalah keturunan Daud. Itu permohonannya. Makanya sering kita melihat, sering kita mendengar satu opung atau satu kakek selalu mendoakan semua anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya yang di hadapannya maupun yang tidak di hadapannya. Kalau kita berdoa, apakah kita doakan juga orang tua kita? Apakah kita juga mendoakan mertua kita yang jauh maupun yang dekat? Dan melalui firman ini juga ditunjukkan, dinyatakan bahwa janji Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Hanya manusia yang mau berubah. Hari ini bergereja, minggu depan tak bergereja, minggu depannya lagi tak bergereja, baru tahun depan bergereja. Janji Allah, walaupun engkau meninggalkan dia, tapi jika engkau datang kembali, maka tangannya terbuka lebar menyambut engkau, seperti seorang bapa menyambut anak sulung yang hilang. Disambut dengan pesta, disambut dengan sukacita. Itu yang dilakukan oleh Allah. Janji Allah itu tetap. Dia tidak pernah mengingat-ingat dosamu, dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahanmu, tapi dia mau, datanglah kepadaku, maka aku akan menyenangkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk inilah dikatakan oleh firman ini kembali kepada kita, bagaimana kita harus memberikan waktu, bagaimana kita juga harus mendoakan setiap orang, mendoakan seisi rumah kita, dan mendoakan gereja kita, persekutuan kita ini, supaya lebih bertumbuh dari hari ke hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, supaya waktu yang Kau berikan kepada kami pergunakan untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekaligus juga menunjukkan kasih kami di dalam kehidupan ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor
387 ayat yang pertama. Firman Tuhan untuk pengantar pengumpulan persembahan kita diambil dari 1 Tawari 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepada. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripada. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepada? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin.